Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang mempunyai fatwa di tiap proses tersebut. Investor nggak usah bayar untuk tahu saham syariah. Kita adalah Bursa Efek Indonesia yang mempunyai indeks terbanyak di dunia yang syariah. Udah ditolak dikata-katain lagi. Halo Sobat IDX, kembali lagi bersama saya Ruli dari Indonesia Stock Exchange. Selamat datang kembali di IDX Talk. Hari ini saya ditemani oleh Kepala Divisi Pasar Modal Syariah dari Bursa Efek Indonesia dari Indonesia Stock Exchange. Dan kebetulan beliau, Bapak yang satu ini juga menuliskan beberapa buku nih. Mungkin Sobat IDX pernah baca salah satu buku dari beliau. Langsung saja, selamat datang Bapak Irwan Abdallah. Selamat datang Sobat IDX semua, gimana kabarnya nih? Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di IDX Talk episode kali ini Pak. Nah hari ini bersama Pak Irwan kita mau bahas sedikit nih, kita mau diskusi nih. Kita mau gali lebih dalam tentang pasar modal syariah. Kelebihannya apa, instrumennya apa aja, kira-kira potensi kedepannya gimana sih untuk teman-teman juga boleh berinvestasi di sana. Kita mulai ya Pak ya. Baik. Yang pertama, pasar modal syariah Pak di Indonesia itu sebenarnya apa sih Pak? Bedanya dengan pasar modal konvensional yang biasa kita tahu atau kita dengar nih Pak. Jadi gini, Sobat IDX Stocks ya. Jangan melihat pasar modal syariah itu satu, berbeda dengan pasar modal yang sudah kita ketahui. Oke. Perbedaan signifikannya cuma satu sebenarnya, syariahnya. Ada syariahnya. Artinya, bicara pasar modal syariah berarti kita bicara pasar modal yang kita ketahui ditambah prinsip syariah. Prinsip syariah. Sehingga pasar modal yang kita ketahui saat ini yang kita bilang konvensional itu sama persis. Gitu ya, strukturnya, regulasinya, pelakunya semua sama persis, produk-produknya. Nah, tetapi kalau masuk ke syariahnya maka ada tambahan. Apakah sesuai dengan syariah? Oke. Misalnya di pasar modal yang saat ini kita ketahui ada yang namanya saham. Maka di pasar modal syariah pun ada saham, tapi sahamnya harus sesuai syariah. Ada produk lainnya, misalnya apa? Obligasi. Di pasar modal syariah juga ada. Dulu namanya obligasi syariah, tapi sekarang secara regulasi namanya sukuk. Oke. Ada reksadana, di pasar modal syariah juga ada reksadana yang sesuai syariah. Semuanya harus sesuai syariah, termasuk transaksi. Nah, karena ada tambahan sesuai syariah itu, maka ada hal-hal produk-produk yang tidak sesuai syariah menjadi tidak boleh di pasar modal syariah. Oke. Misal, yang paling banyak dilakukan nih orang investor itu misalnya margin trading. Jadi transaksi pakai margin. Kan kerennya istilahnya margin trading. Padahal sebenarnya transaksi ngutang dulu gitu kan. Nah itu secara syariah menjadi tidak boleh. Oke. Karena di situ ada potensi riba, gitu. Kemudian misalnya emiten sahamnya bank konvensional, sebutin aja siapa. Di pasar modal syariah menjadi tidak boleh karena tidak memenuhi prinsip syariah dalam hal sahamnya. Oke. Gitu. Jadi secara simpel sebenarnya orang yang mau menjadi investor syariah, akademisi yang mau mempelajari pasar modal syariah, mahasiswa yang mau menulis skripsi syariah gitu, itu harus paham dulu pasar modal. Ya. Jadi jangan di skip, tiba-tiba langsung aja masalah fikih muamalah syariahnya, enggak. Pasar modal dulu harus paham, karena kalau tidak paham itu agak susah memahami pasar modal syariah. Oke. Jadi sesimpel itu sebenarnya, enggak rumit, enggak susah, termasuk bursa efeknya. Misalnya kita ketahui di pasar modal yang menyediakan sistem transaksi untuk efek, bayar undang-undang maupun saat ini namanya Bursa Efek Indonesia. Di pasar modal syariah siapa? Ya sama. Bursa Efek Indonesia. Sistem tradingnya pakai apa? Oh, JATS. Yang baru NextG gitu. Di pasar modal syariah sama. Terus bedanya apa? Bedanya adalah ketika investor mau transaksi, maka dia harus sesuai syariah. Ketika dia membeli saham, maka harus sesuai syariah. Ketika sahamnya mau dibeli oleh investor syariah, sahamnya harus lolos syariah. Oke. Jadi sesimpel itu. Mungkin pertanyaan bergeser.
Terus kalau kita pengen tahu bahwa ini syariah atau tidak gimana? Itu sudah ada regulasinya. Jadi secara regulasi sudah komplit menyatakan oleh OJK. Regulasinya sama juga ya, Sobat IADX, bahwa pasar modal syariah itu diregulasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sudah komplit, ada 12 regulasi, ada 2 undang-undang khusus gitu ya untuk pasar modal syariah. Jadi clear, Pak, kalau syariahnya sendiri di mana? Ada fatwa DSN MUI. Gitu. Nah, itu bedanya yang paling signifikan adalah ketika bicara pasar modal syariah, maka jangan lupakan ada fatwa DSN MUI sebagai bagian dari referensi. Untuk melakukan transaksi di pasar modal syariah. Ya. Kira-kira begitu. Tadi Bapak sebutkan ada DSN MUI, itu Dewan Syariah Nasional gitu Pak ya? Betul. Oke. DSN MUI, mungkin Sobat IADX ada yang belum tahu nih Pak. Isinya siapa aja sih Pak pihak-pihaknya gitu? Jadi gini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, panjangnya itu. Iya. Ini adalah salah satu badan otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia. Di bawah MUI. Ya, nah DSN MUI ini unik. Jadi kalau teman-teman Sobat IDX yang mungkin mempelajari sistem pasar modal syariah di Malaysia misalnya, itu agak beda dengan konsep di Indonesia terkait dengan Dewan Syariah Nasionalnya. Di Indonesia, status Dewan Syariah Nasional itu adalah independen, bukan bagian dari government. Bukan di bawah kementerian gitu Pak ya? Bukan di bawah kementerian, bukan di bawah OJK atau Bank Indonesia, bukan. Dia independen. Gitu. NGO lah kalau bahasa anak jakselnya gitu ya. Non-government organization gitu ya. Under itu, nah ada DSN. Tugas utama DSN apa? Tugas utamanya satu, memberikan guidance untuk kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi dia spesifik hanya untuk ekonomi. Yang non ekonomi ada khusus namanya Komite Fatwa. Di DSN di MUI itu. Nah, kita bicara tentang Dewan Syariah Nasional MUI khusus untuk memberikan guidance secara untuk kegiatan ekonomi. Guidance apa? Prinsip-prinsip syariah. Dalam bentuk apa guidance-nya? Fatwa. Jadi tugas utama DSN MUI ada menerbitkan fatwa terkait dengan ekonomi syariah. Gitu, termasuk di pasar modal syariah Indonesia. Sehingga kalau kita bicara misalnya tentang terus struktur pasar modal syariah Indonesia di mana? Gimana nih Pak Irwan? Sama semuanya kecuali ada DSN. Jadi kalau di konvensional kan nggak ada DSN. Nggak ada. Nah kalau di syariah itu ada DSN. Jadi DSN ini part of dari struktur pasar modal syariah Indonesia, nggak terlepas. Gitu. Jadi itu posisi DSN penting sekali. Nah saat ini DSN MUI itu sudah terlibat pengembangan pasar modal syariah Indonesia itu dari awal. Langsung dari awal ya Pak? Dari awal. Jadi DSN MUI sendiri terbentuk gara-gara pasar modal syariah. Gitu. Keren menarik ini. Iya. Jadi dulunya itu belum ada Dewan Syariah Nasional tahun 99. Kemudian kita kan tahun 97 punya yang namanya produk efek syariah pertama, yaitu reksadana syariah. 97. Itu belum ada dasar fikihnya, belum ada dasar prinsip-prinsip syariahnya. Nah waktu itu si penerbitnya datang ke bursa, minta untuk bikinin indeksnya. Tapi di sisi lain kan perlu ada lembaga yang menjustifikasi secara fikihnya. Nah mereka datanglah ke MUI. Kemudian akhirnya dibentuklah DSN MUI. Gitu. Jadi gara-gara pasar modal syariah ada DSN MUI itu. Dengan peran DSN MUI itu Pak, sudah ada berapa fatwa gitu Pak ya yang dijadikan landasan untuk pasar modal syariah Pak? Nah tentang fatwa. Jadi uniknya adalah meskipun DSN MUI itu dibentuk gara-gara kebutuhan pasar modal syariah, tapi fatwa pertamanya itu bukan tentang pasar modal syariah. Justru karena perbankan duluan. Nah, fatwa pertama tentang pasar modal syariah itu adalah fatwa nomor 20. Itu untuk apa? Untuk reksadana. Untuk reksadana dulu. Betul. Kenapa untuk reksadana? Karena produk pertama syariah di Indonesia adalah reksadana syariah. Jadi bukan saham Pak ya? Bukan. Jadi reksadana. Produk pertama syariah itu adalah reksadana syariah. Jadi fatwa nomor pertama itu adalah fatwa nomor 20 tentang reksadana syariah. Nah, kita adalah negara yang mempunyai fatwa paling banyak di pasar modal syariah. Saat ini ada sekitar 26. Ada 26? 26 fatwa pasar modal syariah dari total fatwa lebih dari 150. Kita punya 26.
kok banyak amat Pak Irwan gitu kan. Nah, jadi uniknya begini di Indonesia itu. Kalau Sobat IDX perhatikan fatwa-fatwa di Malaysia misalnya. Itu mereka satu fatwa isinya banyak. Langsung merangkum beberapa. Betul. Jadi poin. ada misalnya fatwa tentang sukuk, di dalamnya ada sukuk apa segala macam ada di satu fatwa. Di Indonesia enggak. Jadi sangat hati-hati, itu bagus untuk market. Misalnya bicara tentang fatwa sukuk. Sukuk itu ada satu fatwa tentang sukuk. Kemudian ada fatwa sukuk sesuai dengan akadnya. Ada fatwa sukuk mudharabah, ada fatwa. Bahkan ketika belum dikenal istilah sukuk, sudah ada fatwa tentang obligasi syariah. Jadi sangat spesifik. Nah, kita bicara tentang saham. Atau kita bicara tentang fatwa yang ada di mekanisme transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, kan itu ada proses ya, benar nggak? Dari awal investor buka rekening, benar kan? Ya, betul. Di anggota bursa kan. Setelah buka rekening, kemudian transaksi kan, masukin order, masuk ke sistem bursa, oke? Di judge kan. Dari sistem bursa nanti penyelesaiannya masuk dulu ke KPI ya kan? Di clearing dulu, kemudian di penyelesaiannya di KSEI. Selesai kan? Itu satu proses kan? Nah, Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang mempunyai fatwa di tiap proses tersebut. Oh, lengkap banget. Betul, gitu. betul. Lengkap. Jadi kalau ada investor nih Sobat IDX yang mau jadi investor syariah, maka pertama yang harus dilakukan adalah membuka rekening efek syariah. Sudah ada. Nah, di mana? Di anggota bursa. Anggota bursa apa? Anggota bursa yang punya sistem syariah. Gitu. Nah, setelah buka rekening di anggota bursa itu, setelah jadi nih rekeningnya mau trading lah, masuk ke sistem bursa. Di bursa itu tradingnya sudah memenuhi prinsip syariah. Apa dasarnya? Fatwa nomor 80. Oh, oke. Jadi sistem transaksi di bursa dan cara buka rekening dari anggota bursa sampai masuk ke judge itu sudah ada fatwanya, fatwa nomor 80. Oke. Clearing nih masuk ke KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Di KPI sudah ada fatwa tersendiri. Jadi ada khusus fatwa tentang clearing dan penyelesaian transaksi dan penjaminan. Ya. Setelah selesai dari KPI, masukkan ke KSEI. Di KSEI ada fatwa tersendiri untuk custody dan penyelesaian. Jadi setiap titik sudah ada fatwanya. Setiap proses sudah ada fatwanya. Termasuk fatwa saham. Sudah ada khusus gitu. Tentang sahamnya aja. Sahamnya aja. Jadi ya itu kita paling lengkap fatwanya. Jadi tenanglah pokoknya Sobat IDX. Untuk pasar modal syariah Indonesia itu, Bursa Efek Indonesia itu udah sangat aktif untuk mendorong ketenangan dalam transaksi gitu. Baik, Pak. Dengan kelebihan dengan banyaknya kelengkapan gitu Pak ya, kelengkapan fatwa tadi Pak. Selain itu ada lagi nggak sih Pak kelebihan pasar modal bukan pasar modal ya? Iya, pasar modal syariah Indonesia Pak. Apa aja itu Pak kelebihan? Jadi itu tadi by system ya, kita sudah sangat lengkap secara fikih, secara fatwa. Jadi sudah tenang lah kalau teman-teman Sobat IDX mau transaksi. Produk sudah sangat banyak pilihan, ya kan? Tadi kan saya baru nyinggung saham. Yang bisa Sobat IDX transaksikan saat ini ada yang namanya saham syariah, udah jelas dong. Ya, ada saham. Oke, ada reksadana syariah, ada sukuk retail. Kemudian selain itu sekarang sudah ada, ini yang paling banyak Sobat IDX belum tahu, ada efek beragun aset syariah yang retail. EBA syariah. Syariah dan retail. Saya asumsikan lah Sobat IDX ini yang sultan sedikit gitu. Jadi saya bicara yang retail aja gitu. Jadi sudah ada 4 produk. 5 satu lagi, ETF syariah. Oke. Sudah ada 5 produk yang bisa Sobat IDX jadikan objek investasi di pasar modal syariah Indonesia. Jadi tadi fatwanya sudah lengkap, regulasinya sudah oke, sistem transaksinya sudah komplit secara syariah, barang pilihannya sudah banyak juga, ya kan. Nah, kemudian terus kenapa gua mesti syariah kan gitu? Tadi pertanyaannya kan. Iya. Nah, bahasa kitanya tuh gampangnya gini. Tujuan investasi apa sih? Oke, balik lagi ke tujuan. Betul. Oh, untuk cuan dong, bener nggak? Iya. Nggak mungkin dong ada yang mau jadi investasi tapi gue sih niatnya nggak mau cuan, bohong banget gitu kan. Bener kan? Kita pengennya untung. Pasti untung. Nah, masalah target investasi itu harus untung bukan hanya di konvensional loh. Syariah pun secara fikih itu begitu, secara kaidah fikihnya. Oh, oke. Jadi kalau berinvestasi goalsnya itu harus cari untung. Itu kaidah fikih. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau cari untung kan bisa dengan cara sesukanya Pak.
biar untung. Nah, itu di konvensional. Okay. Tapi di syariah enggak. Jadi kalian kalau di syariah itu selain dapat cuan harus dapat berkah. Kan gaya cuan dan berkah gitu. Jadi kita harus mikirin jangan sampai gue dapat untung tapi melakukan hal yang tidak boleh, yang tidak sesuai syariah. Ya. Nah berarti nggak syariah dong gitu kan. Jadi ada hal ketenangan hati untuk itu. Tapi tetap goalsnya adalah jangan sampai gini. Sobat IDX ya, waduh saya sih mau syariah banget nih Pak Irwan. Lillahi ta'ala rugi juga, nggak boleh gitu. Rugi itu nggak boleh diniatin, benar nggak? Betul. Rugi itu adalah sebagai impact gitu dari cara kita berinvestasi kan gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi pokok utama dari kenapa harus syariah gitu. Terus Pak kalau buat saya itu agak berat, ya jangan maksain. Ingat ya. Fikih muamalah itu nggak ada pemaksaan. Oke, jangan dipaksa. Gitu. Betul. Nanti juga kalau tiba-tiba ingin tenang kan gitu. Misal satu hal, ya salah satu yang bikin orang tenang di syariah itu adalah ketika misalnya di konvensional itu kan dibolehin margin. Margin itu kan seneng di awal, benar nggak? Pas menggiurkan di awal kan. Gue nggak punya duit tapi gue bisa beli gitu kan. Yeah. Tapi begitu boncos kan pusing bayar, harus nutup kan? Ya. Gitu. Nah, untuk menghindari itu syariah tuh ya udah nggak boleh karena haram juga riba. Tenang kan? Tenang. Lu nggak punya duit, lu nggak bisa beli barang, asalnya gitu. Ya. Kalau duit lu cuma 100.000, ya sahamnya cuma maksimal 100.000. Kalau mau beli 150.000, ya 50.000-nya harus top up dulu. Iya betul. Gitu kan? Sesimpel itu kan tenang akhirnya. Ya. Greget sih tapi tenang gitu kan. Terus yang kedua misalnya di konvensional itu somehow kalau orang sudah naik level investornya dari pemula kemudian masuk ke intermediate apalagi advance itu sudah mulai ngutak-ngatik kan, benar nggak? Iya betul. Ngutak-ngatik kan, coba-coba gitu ya. Termasuk dalam hal misalnya mereka sudah kenal yang namanya selain margin itu apa? Short sell. Short selling. Ya kan? Biasanya orang kalau investor sudah intermediate sudah advance dikasih itu. Ada beberapa anggota bursa yang membolehin short sell kan. Tergiur dong short sell, ya gimana nggak tergiur, bener nggak? Iya. Nggak punya barang kok bisa jual barang gitu kan. Betul, tapi kan nggak tenang. Kalau meleset kan luar biasa gitu. Nah syariah itu nggak dilarang oleh syariah. Ya. Jadi itu kenapa investasi di pasar modal syariah itu relatif lebih tenang. Ya. Gitu kira-kira. Kalau dari instrumen tadi Pak, tadi kan udah ada banyak ya Pak, ada saham, reksadana, ada sukuk. Nah, cara membedakannya itu Pak, kalau kayak misalnya saham nih Pak, saham kan banyak banget nih. Cara bedain instrumen-instrumen yang syariah dengan yang konvensional gimana Pak? Kalau saham gampang. Dulu waktu awal-awal kita ngembangin baru pusing tuh. Kenapa pusing? Karena waktu itu sistem kita belum dukung. Oh iya. Okay. Waktu Bursa Efek Indonesia pertama kali meluncurkan indeks. Itu kan 2011. Nah sekarang bayangkan yang sebelum 2011. Orang mau beli saham syariah kan repot. Ya kan belum ada indeks, bener kan? Ya. Pak, tapi kan ada JI. Ya, tapi kan JI cuma 30. Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index kan cuma 30 isinya. Sementara kan saham syariah itu sejak 2006 itu lebih dari 100. Sekarang malah udah hampir pokoknya hampir lebih dari 60% saham kita itu syariah. Udah banyak banget pilihan. Kan kalau diafalin kan boncos juga, bener nggak? Nah, sekarang ada indeks. Jadi pertama, apa indeksnya? Indeks Saham Syariah Indonesia. ISSI. Nah, sobat IDX jangan kepleset ya. Jangan kepleset jadi ISIS. Nah, maknanya beda loh. Betul. Gitu kan? Katanya sama, hurufnya sama gitu, tapi jangan sampai kepleset. Kita punya indeks. Indeks namanya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Itu isinya adalah seluruh saham syariah yang ada di bursa. Oke, jadi pertama kali kalau pengen tahu saham syariah apa saja, cek indeks. Oke, di mana indeks gampang biar bisa dibawa-bawa? Ada IDX Mobile. Gitu, download gratisan gitu kan. Ada IDX Mobile, dicek di situ ada indeksnya. Oke, nah setelah tahu ada indeksnya, indeks aja kita ada 5. Kita adalah Bursa Efek Indonesia yang mempunyai indeks terbanyak di dunia yang syariah. Kita ada 5 indeks saham syariah. 1 SSI Composite. Jadi kalau mau lihat seluruh saham syariah ada di SSI.
Oke. Kalau mau lihat saham syariah yang paling liquid, Paling ada di Jakarta Islamic Index dan Jakarta Islamic Index 70. Bedanya apa? Ya bedanya yang 130, 170 gitu aja. Ya. Gitu. Pilihannya lebih banyak. Ah. Kalau ada yang mau saham syariah yang growth, kan sekarang ada tuh para penggemar growth stock gitu kan. Ya. Ada IDX Syariah Growth. Syariah Growth. Gitu. Kalau ada penggemar BUMN, kita ada BUMN Syariah namanya IDX MES BUMN 17. Jadi sudah sangat lengkap pilihannya, sesuaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak, tapi kan baca gitu masih sering kepleset kalau salah nginput. Nah, Bursa Efek Indonesia mendevelop sebuah bisnis model, sebuah platform satu-satunya di dunia yang diturunkan dari fatwa. Oke. Sekarang bayangin nih Mas, Sobat IDX mau hijrah gitu ya, mau jadi investor syariah. Oke, ada saham ISS ini, wah satu-satu dilihat. Tapi cara transaksinya kan nggak mesti sesuai nih kata Pak Irwan. Oh ada di fatwa nih, fatwa nomor 80, mesti baca fatwa. Akhirnya nggak jadi kan, ribet amat gitu kan. Nah, Sobat IDX nggak usah. Sekarang kita punya yang namanya Syariah Online Trading System. Oh, SOTS. SOTS. Jadi kita develop sebuah sistem berbasis fatwa. Jadi nggak usah lagi baca fatwa nomor 80, udah tinggal langsung aja transaksi lewat itu. Sistem itu akan ngedetect kalau kita melakukan hal yang tidak syariah. Oh kan jadi mempercepat, bener nggak? Ya. Sobat IDX kan inginnya semua pengen instan, ya nggak? Padahal mie instan nggak oke loh. Kurang sehat juga. Kurang sehat gitu ya. Jadi kita siapkan sistemnya. Jadi Sobat IDX kalau pengen tahu pilihannya kan dari sekarang itu hampir 60% lah. Gitu ya, 300-an lebih berarti kan. Saham syariah gitu di Bursa Efek Indonesia kan boncos juga macam. Nah, kan udah. Kalau cuma mau lihat-lihat aja, cek di IDX Mobile. Kalau belum jadi investor nih, IDX Mobile indeksnya gimana? Kalau sudah jadi investor, buka di anggota bursa yang SOTS. Oke. Nanti di situ udah disiapkan. Nah sekarang dengan sistem itu, Sobat IDX nggak perlu lagi ngafalin. Sudah langsung dipilihkan. Pak, sudah bukan hanya dipilihkan. Jadi misalnya pengen tahu nih saham ini syariah atau tidak, ketik aja. Ternyata kalau ditolak, oh berarti nggak syariah. Oh iya betul. Gitu. Udah ditolak dikata-katain lagi. Dikata-katain ada pop-upnya. Iya ada pop-upnya gitu. Kalau udah ditolak gitu. Kalau nggak ditolak, oh berarti syariah. Gitu. Lebih gampang. Atau kalau mau research, satu-satu repot kan. Nah, dilihat di list di IDX Mobile atau di websitenya Bursa Efek Indonesia. Lihat di list nanti kalau ada kurung S, nah berarti syariah. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk titik dalam kurung S, berarti syariah. Gitu. Jadi banyak sekali cara, tinggal mau nggak. Betul. Gitu kan, mau misalnya karena wah Pak Irwan, gue sih investor banget, nggak tahu tuh nama perusahaannya, taunya kode saham. Wah, ada di indeks. Cek aja indeks kan, kodenya yang masuk indeks ISSI berarti syariah. Gitu. Gampang lah pokoknya sekarang. Itu saham ya. Kalau reksadana syariah, nah itu gampang lagi. Jadi reksadana syariah itu sesimpel inilah. Pahami dulu reksadana apa. Nah reksadana syariah itu bedanya apa? Bedanya adalah konstituen yang jadikan objek atau portofolionya syariah. Kalau reksadana syariah saham, berarti saham-saham yang ada di reksadana tersebut syariah. Reksadana syariah pendapatan tetap, berarti pendapatan tetap yang ada di sini adalah efek syariah. Bisa sukuk, bisa EBA syariah gitu ya. Reksadana syariah campuran, berarti efek-efek yang dicampur di portofolio reksadana efek syariah campuran itu syariah. Cuma itu bedanya. Gitu. Nah, kalau dari sisi penerbit ada lagi MI-nya harus punya unit pengelolaan syariah gitu. Ada khusus. Kayak bank syariah lah, ada UUS-nya, usaha syariahnya gitu ya. Itu. Nah, sekarang yang agak sering orang belibet itu adalah obligasi sama sukuk. Gitu kan. Kan pemerintah suka ngeluarkan namanya ORI, obligasi retail. Sama sukuk retail. Bedanya apa gitu sama-sama retail? Ya, sama-sama retail artinya yang punya uangnya nggak sultan bisa gitu. Sejuta kan sekarang bisa gitu pilihan. Nah, bedanya apa sukuk sama ORI? Sukuk sama ORI itu bedanya adalah yang obligasi statusnya utang. Jadi kalau Sobat IDX investasi di ORI
obligasi retail, maka sebenarnya Sobat IDX memberikan utang ke pemerintah. Oke. 1 juta. Ini gua utangin lo pemerintah 1 juta gitu kan. Yeah. Nah, karena kita ngutangin, pemerintah ngasih bunga. Ya. Oke. Kupon. Dikasih kupon. Itu bunganya sekian persen per tahun gitu. Nanti ditransfer per bulan. Oke. Yeah. Itu. Nanti karena diutangin maka ada jatuh temponya dong. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Ada pilihannya kan. Oke. Kalau sukuk, status antara kita investor, Sobat IDX investor dengan pemerintah, bukan utang piutang. Gitu, tapi namanya pembiayaan. Oh, pembiayaan. Iya, jadi kayak gini, pemerintah butuh biaya. Sama tanya sama kita, butuh biaya untuk apa pemerintah? Gitu kan. Untuk bangun jembatan, untuk bangun jadi harus jelas dulu tuh. Karena pembiayaan kan, jadi penggunaannya harus apa? Makanya kalau sukuk itu suka dijelaskan pembangunannya untuk apa biayanya. Oh, harus jelas Pak. Harus rinci, jelas, betul. Karena kan kita membiayai sesuatu. Betul. Pembangunan, apa yang dibangun. Kalau utang kan enggak. Pemerintah pokoknya nerbitin ORI udah. Kita nggak perlu tahu dipakai enggak, untuk apa. Buat apa aja juga, namanya juga utang kan. Gitu. Meskipun jelasan untuk ini, tapi sebenarnya nggak perlu tahu. Pemerintah nggak ke situ juga nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau pembiayaan nggak bisa kalau sukuk. Kalau misalnya untuk ABCD dijelasin tuh semuanya. Malah di DSN-MU itu harus di-approve dulu tuh untuk ABCD-nya. Oh, tujuannya juga betul, harus dicek sama DSN. Kalau udah setuju nggak boleh berubah. Penggunaannya harus ke situ. Nah, jadi pembiayaan. Kalau pembiayaan dapatnya bukan bunga, meskipun istilahnya sama kupon, tapi statusnya bukan bunga. Disebutnya margin. Atau sebenarnya yang paling gampang return, udahlah. Jadi nggak usah pusing tuh. Apakah margin, apakah bagi hasil gitu kan? Perkara penyebutan ya. Iya, return sebenarnya by portfolio teori kan sebenarnya return. Kita dapat return bulanan juga gitu. Jadi secara perbedaan signifikannya itu adalah lebih ke di masalah perjanjiannya atau bahasa fikihnya akadnya. Yang satu utang piutang, yang satu pembiayaan. Gitu kira-kira ya perbedaannya. Nah, sekarang pilihannya terserah Sobat IDX. Ya. Gitu. Itu suka banyak nih, sudah gampang informasi. Kita punya Bursa Efek Indonesia punya source of informasinya banyak kan, bener nggak? Ada kita punya sosmednya banyak lah gitu. Mas Ruli lebih paham lah apa sosmednya. Untuk yang syariahnya kita punya IDX Islamik gitu IDX Islamik. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan itu ya tinggal cek aja, sesimpel itu. Jangan lupa sesuaikan dengan duit. Satu, yang dua sesuaikan dengan pengetahuan kita. Kita taunya reksadana, jangan gaya-gayaan ke saham. Gitu. Berarti harus paham, punya pantau. Nah, itu dia. Betul. Ada dari Bursa Efek Indonesia sendiri Pak, kira-kira apa aja sih Pak langkah yang udah dilakukan sebagai literasi nih bagi Sobat IDX? Salah satu nih ada dua. Ada dua yang menjadi kojo, apa sih orang Sunda bilangnya kojo atau jadi jagoan. Oh, jagoan. Orang Sunda bilang kojo. Jadi jagoan Bursa Efek Indonesia tiap tahun untuk mendorong investor syariah itu rajin bertransaksi. Ada yang pertama namanya IDX Islamic Challenge. Oh, oke, IDX Islamic Challenge. Jadi kita tantang. Jadi kenapa kok nggak pakai lomba gitu ya? Nah, masalahnya di syariah itu kalau bilang lomba masih debat tuh. Ada yang syariah atau tidak gitu. Ya udahlah, ngapain kita debatin itu gitu kan? Kita ganti aja dengan challenge. Oke, kita tantang investor-investor itu untuk bertransaksi, rajin bertransaksi. Tapi bukan hanya rajin, lu transaksi sesuai dengan kaidah-kaidah dong. Betul. Biar lu untung. Nah, kita tantang. Oke. Nanti kalau yang sesuai dengan minimal persyaratan kita dan ternyata the best gitu nilainya, kita kasih hadiah. Oke. Jadi challenge-nya itu apa yang mesti gue lakukan nih Pak Irwan kalau Sobat IDX mau jadi ikut lomba itu? Nggak ada apa-apa, lu daftar ngomong aja ke AB. Daftar. Iya, tinggal bilang ke AB STS-nya. Saya mau ikutan IDX Islamic Challenge. Siap. Gitu. Itu IDX Islamic Challenge. Itu tiap tahun ada. Tiap tahun. Nah, setelah bertransaksi itu kan kita perlu kumpulkan dong. Kita perlu upgrade ilmunya, bener gak? Betul. Nah, market kita itu hampir 98% lah kali ya. Itu anak muda. Maka ketika kita harus upgrade pengetahuan anak muda ini investasinya, dan kita harus kasih info yang up to date juga gitu. Tapi sekalian dikumpulin.
Oke, akhirnya kita bikinlah namanya SIW. Oh. Syariah Investor Investment Week. Week. Oke. Jadi awalnya SIW ini adalah tempat silaturahim investor. Ya. Tapi kita bilang, oh kan bisa jadi ada orang yang tadinya mau jadi investor tapi belum berani, pengen ikutan. Ya udah, akhirnya kita buka buat umum. Oh, oke. Siapapun boleh ikut SIW Syariah Investment Week ini. Oke. Gitu. Tiap tahun nih kita bikin di situ karena anak muda. Ya udah dong, kita nggak hanya kumpul-kumpul seminar dong, enggak dong. Ya. Kita kasihlah ada namanya entertainment. Ada kita kasih hiburan, juga. gitu. Oke. Ada musiknya, gitu. Somehow musiknya yang anak muda banget gitu. Yeah. Yang cocok lah dengan market. Kemudian ada juga kalau ada mau buka akun, kita siapkan juga booth-booth untuk buka akun. Oke, ada booth-nya juga Sobat Ada, tapi terbatas. Memang tujuannya hanya buat akun. Yang intinya sebenarnya ada banyak sesi talk show. Oke. Gitu. Jadi setiap tahun temanya beda-beda disesuaikan dengan tema saat tahun ini lagi hype apa. Kemudian apa sih yang perlu di-upgrade sama teman-teman gitu. Oke. Jadi jangan gue cuma ikut pengen denger musik, enggak. Justru intinya itu. Biar teman-teman investor tuh update. Ya. SIW. Tahun ini bulan Juni, bulan depan. Bulan depan. Iya, nah, kayaknya tanggal berapa ya? 6 sampai 8. 6 sampai 8 Juni. Ya. Dan diadakan di mana tuh, Pak? Di Bursa Efek Indonesia di sini. Bursa Efek Indonesia di Main Hall ya, Pak ya? Di Main Hall gitu. Kemudian kalau Sobat IDX nih, Pak, mungkin setelah dengar obrolan kita, diskusi kita di IDX Talks, itu penasaran pengen ikut. Caranya gimana, Pak, kalau pengen? Gampang banget kok. Gampang banget. Kalau pengen sambil tapi gue pengen lihat-lihat dulu, pengen tahu-tahu dulu kan. Iya, pengen belajar dulu. Cek sosmed IDX Islam. IDX apa? Bursa Efek Indonesia sosmednya apa? Banyak tuh. Di situ juga ada sosmed IDX Islamic gitu kan. Juga cek di situ tuh. Nanti ada bagaimana cara pendaftarannya. Enggak susah banget lah, bener-bener gampang. Pak, saya kan lagi di daerah tapi pengen tahu, nggak bisa datang dong, mahal nih ongkos tiketnya aja. Tenang, kita hybrid Sobat IDX. Iya gitu. Jadi di Papua pun lagi dimanapun bisa ikutan. Pak, tapi kalau ikutan lewat hybrid, lewat Zoom gitu, lewat website, gua nggak dapat kemungkinan grand prize dong. Dapat. Oh, tetap ada. Dapat dong. Ada syarat-syarat yang terpenuhi, bisa dapat sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat utama kalau dapat grand prize itu adalah investor. Oh, oke. Jadi harus jadi investor dulu. Jadi investor. Berarti harus jadi investor syariah. Betul. Ini kan acara syariah. Harus jadi investor syariah dulu. Siap. Baik yang sudah atau buka pada saat event. Enggak apa-apa. Siap. Pengen tahu grand prize-nya Sobat IDX? Apa tuh, Pak? Tabungan haji. Wah. Gitu, tabungan haji. Betul. Siap. Berarti gratis dong, Pak? Gratis ya, Pak? Gratis, nggak ada bayar-bayar. Oke. Jangan lupa 6 sampai 8 Juni tadi, Pak ya? Iya. Syariah Investment Week. Iya. SIW yang akan diadakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Pengembangan pasar modal, pengembangan SOTS di Indonesia itu majority non muslim. Apa yang ada di fatwa nomor 80 itu 90% juga dilarang oleh OJK. Pasar modal syariah itu adalah, saya cukup ekstrim selalu bilang, masa depan pasar modal Indonesia.